pertama di bulan yang bersangkutan, setiap bulan BPS merilis data-data inflasi seperti inflasi Kota Bandung. Jadi itu kita taruh di website dan Bapak Ibu semuanya bisa mengunduh secara gratis gitu ya, artinya tidak berbayar gitu ya, karena itu bagian dari komitmen BPS untuk memberikan pelayanan data kepada masyarakat, termasuk kepada kementerian lembaga atau stakeholder. Gitu. Jadi itu beberapa data yang bisa berbagi pakai. Kemudian berikutnya yaitu upaya untuk mewujudkan ini, tentunya langkah awal adalah melengkapi metadata yang tersedia dalam Kota Bandung dalam angka. Biasanya publikasi Kota Bandung dalam angka itu dirilis setiap tahun. Ini kami ucapkan terima kasih juga kepada semua UPD yang hadir di sini dan barangkali ada yang belum hadir ya, karena data-data itu sangat bermanfaat terutama kepada BPS sendiri dan juga untuk instansi yang membutuhkan. BPS membutuhkan data itu digunakan untuk apa? Yaitu sebagai input untuk penghitungan PDRB Kota Bandung yang hampir 17 kategori, dari mulai sektor pertanian, tanaman pangan, bahan makanan, pertambangan, kemudian penggalian, perdagangan, kemudian industri, telekomunikasi, kemudian jasa-jasa, jasa pemerintah, jasa swasta, transportasi, dan lainnya. Jadi seluruh usaha yang ada itu yang stakeholder atau OPD yang teknis, itu data-data itu beberapa tergambarkan di dalam Kota Bandung dalam angka tahun 2021 dan 2022. PDRB Kota Bandung nanti akan menghasilkan satu indikator yang sangat penting, yaitu laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi ini banyak manfaatnya, digunakan untuk kebijakan Pemkot ya, dan salah satu indikator juga dalam RPJMD Kota Bandung yang pada medio Agustus kemarin itu saya ngikutin dilakukan mungkin review gitu ya atas targetin laju pertumbuhan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Kota Bandung sebelum COVID-19 rata-rata 6,7% sampai 7% pertumbuhan ekonominya. Sangat luar biasa. Tertinggi di kabupaten kota se-Jawa Barat. Bahkan lebih tinggi dari Provinsi Jawa Barat. Namun setelah pandemi mengalami kontraksi mencapai minus 2,28% pada tahun 2020 yang lalu. Ini tentunya membutuhkan effort dari seluruh stakeholder yang saat ini di triwulan 1 dan 2 di level Jawa Barat itu sudah mulai mengalami recovery, perbaikan gitu ya. Walaupun ini harus terjaga suasana ini sehingga LPE Kota Bandung semakin membaik dan semakin menunjukkan ke arah positif. Tentunya ini harapan kita agar kesinambungan atas roda putaran ekonomi terus semakin membaik dan kesejahteraan masyarakat semakin membaik. Nah, ini tentunya BPS sangat membutuhkan input data dari OPD. Gitu. Tanpa input data yang tepat dan tepat waktu ya, termasuk akurat, maka salah satu input data penghitungan PDRB akan terlambat. Gitu. Biasanya BPS memberikan info terkait data LP ini udah 2 tahun ini pada sekitar bulan Februari udah rilis. Biasanya bulan Juni ya. Dan tentunya ini kami sangat mengapresiasi atas dukungan dari Bapak Ibu semuanya di OPD untuk mensupport data ini. Kemudian hal-hal yang lain, tentunya pada kesempatan ini juga BPS memiliki menjadi tugas pokok fungsi BPS untuk terus melakukan pendampingan atau pembinaan data terkait terutama adalah statistik sektoral. Bagaimana OPD terkait dengan data sektoral itu bisa sesuai dengan
generate sistem statistik atau sistem statistik yang sudah standar dari PBB. Jadi mulai melakukan identifikasi kebutuhan, analisis, kemudian juga pengumpulan, collecting, kemudian konsep dan definisi, sampai terakhir penggunaan data untuk decision making atau keputusan gitu. Nah, tentunya ini juga perlu penguatan statistik sektoral di tingkat OPD, dan insya Allah ke depan BPS akan terus memberikan ya berbagi pengetahuan lah gitu ya terkait bagaimana statistik sektoral itu akan semakin bagus gitu ya. Tentunya bagus dalam arti sesuai dengan kaidah statistik. Tahap awalnya untuk saat ini memang kami melakukan penjelasan terkait dengan metadata, yaitu ringkasan atas data dari data gitu ya. Nah, itu yang maksud dengan metadata, termasuk misalnya data tentang apa, waktu pelaksananya kapan, siapa yang melakukan, manfaatnya apa, itu ada ringkasan dari data, namanya metadata. Secara teknis, misalnya nanti tim BPS Kota Bandung, Pak Firman beserta timnya akan memberikan penjelasan gitu ya kepada Bapak Ibu semuanya. Harapan saya mudah-mudahan ini membuka hasanah baru, cakrawala baru, dan BPS akan senantiasa terbuka gitu ya untuk melakukan komunikasi bagaimana statistik sektoral itu semakin baik bersama-sama dengan Dinas Kominfo atau Wali Data Kota Bandung dan pemerintah untuk sama-sama ke depannya output data dari sektoral itu bisa berbagi pakai, namun dengan catatan tentunya sudah melalui tahapan validasi, verifikasi, dan pengesahan dari yang bersangkutan yang bersifat data yang publik gitu ya. Tentunya yang sudah publik udah teruji kualitasnya dan konsisten antar waktu. Barangkali itu sebagai pembukaan dari saya. Terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi langkah awal untuk terus kita melakukan kolaborasi ke depannya agar kualitas data sektoral terutama termasuk kalau BPS sih selain sektoral BPS langsung mencacat ke lapangan berupa survei maupun sensus itu terus kami lakukan gitu ya. Namun statistik sektoralnya juga insya Allah itu juga sangat membantu untuk menambahkan beberapa indikator baik indikator yang terkait dengan kebijakan daerah maupun indikator yang merupakan indikator IQ atau SDGs gitu ya di tingkat kota maupun mungkin salah satu yang saya minta bergabung sini adalah Kelurahan Pinong. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa terus kami lakukan perbaikan beberapa data yang sifatnya strategis dan vital. Barangkali itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf barangkali ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Selamat mengikuti sharing knowledge ya atau berbagi terkait dengan pembinaan metadata statistik sektoral ini. Mudah-mudahan nanti bisa BPS mendapat masukan dari Bapak Ibu semuanya atau barangkali berbagi informasi untuk perbaikan ke depannya, terutama penguatan statistik sektoral. Akhirnya dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka pembinaan metadata statistik sektoral. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Aris atas sambutannya. Hadirin yang berbahagia, marilah kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang akan dipimpin oleh Bapak Iwan Setiawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk dan ikhlas menurut agama masing-masing. Bintang saya menyambung secara A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami aturkan kepadamu pagi hari ini selain syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Kau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk
mengikuti kegiatan data. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang kau ridhoi, yang membawa berbarokah, rahmat, taufik, dan hidayah buat kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah kami mohon, jadikanlah gairan ini sebagai penyegar, pembangkit, dan pengubah semangat kami dalam meningkatkan kualitas tugas kewajiban kami, sehingga kami bisa bekerja secara personal dan dengan baik dan tekun sebagai bukti syukur kami dan penghambaan kami kepada Ya Allah yang maha mengetahui, ilmumu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani hidup dan kehidupan. Serta berilah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Limpahkanlah kepada kami yang hadir pada acara ini kesehatan, kekuatan, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan dalam mengikuti acara ini. Ya Allah yang Maha Pengasih, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, apungkanlah pengetahuan dan segarkanlah pemahaman kami, agar kami dapat memetik hikmah yang terkandung di dalam. Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah yang dapat terlaksana dengan baik. Ya Allah yang Maha Pengampun, kami sadar ya Allah, tak sedetik pun kami bebas dari kesalahan, baik itu yang disengaja atau tidak. Tak sejengkal pun di hati kami yang bebas dari kesombongan, kealpaan, keunahan. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kedua orang tua kami dan orang-orang yang telah berjasa membentuk kami seperti sekarang ini ya Allah. Karena itu Engkau tidak ampuni nescaya kami akan selamanya dalam kehinaan. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa Engkaulah satu-satunya yang mendengar setiap keluh kesah kami. Dan hanya Engkaulah yang kami mengabulkan setiap permohonan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengakhiri pembukaan hari ini, kita akan melakukan foto bersama terlebih dahulu. Dimohon untuk host agar dapat mengambil gambar. Ya, mohon Bapak Ibu menyalakan kameranya terlebih dahulu. Saya mulai ambil gambar ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, atur nuhun. Hadirin yang kami hormati, tibalah kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab yang dipandu oleh Bapak Muhammad Fikri Firmansyah selaku moderator. Pada Bapak Fikri, kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala BPS Kota Bandung, yang terhormat para narasumber, dan yang terhormat kepada Bapak Ibu peserta. Untuk paparan, mohon izin saya memandu acara kegiatan. Dan untuk paparan pertama tentang metadata kegiatan statistik sektoral. Apa sih metadata itu? Apa sih kegiatan statistik itu? Apa itu metadata kegiatan statistik? Yang akan dijelaskan oleh Pak Firman. Mangga Pak Firman. Terima kasih Bapak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala BPS Kota Bandung, saya hormati Kepala Bapelitbang Kota Bandung atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Diskominfo atau yang mewakili. Bapak Ibu peserta yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat.
izinkan saya share screen. Ya, perkenalkan, nama saya Firman. Kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang metadata kegiatan statistik. Tadi telah disampaikan oleh pimpinan BPS Kota Bandung bahwa penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral ini sudah diatur ya, di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 97. Kemudian yang terbaru diatur di dalam Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, yang menyebutkan bahwa di dalam penyelenggaraan statistik sektoral itu ada pembina data, kemudian ada wali data, ada produsen data, kemudian untuk tingkat daerah seperti kabupaten, kota, atau provinsi, dikoordinasikan penyelenggaraannya oleh Bapeda atau Bapelitbang. Dan di dalam Perpres tersebut juga menyebutkan bahwa setiap produsen data itu wajib menyertakan metadata dari data-data yang mereka hasilkan atau publikasikan ke masyarakat. Sehingga pengguna data ketika membaca suatu data, mereka bisa memahami arti dari suatu data tersebut. Nah, di dalam Perpres juga disebutkan tentang bahwa standar baku untuk metadata ini diatur oleh peraturan Kepala BPS yang terakhir diterbitkan di Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis metadata statistik. Nah, di dalam perban tersebut, Bapak Ibu bisa mengikuti cara-cara pengisian dari formulir baik itu MS-Cake, MS-In, dan MS-Var. Apa tujuan dari metadata? Ya, tentunya untuk mendukung perwujudan sistem statistik nasional yang handal, efektif, dan efisien. Kemudian manfaat dari metadata itu bermanfaat untuk semua pihak. Bagi pembina data yaitu kami BPS, metadata menjadi alat bagi pengukuran tingkat kematangan penyelenggaraan statistik. Nah, dengan adanya ukuran tersebut, pembina dapat menentukan program pembinaan statistik yang tepat sasaran sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Jadi dari metadata yang terkumpul bisa oleh BPS dijadikan tolak ukur tentang tingkat kematangan penyelenggaraan statistik. Kemudian bagi kita semua adalah produsen data. Bagi kita semua, metadata dapat menghindari duplikasi kegiatan, meningkatkan efisiensi anggaran, serta peningkatan nilai organisasi karena tata kelola informasi yang baik. Jadi dengan adanya metadata tersebut dapat menghindari adanya duplikasi kegiatan. Tidak misalnya suatu instansi sudah melaksanakan, otomatis instansi yang lain tidak perlu melaksanakan karena kegiatannya sudah ada. Gitu. Dan data yang dihasilkan pun akan sama. Nah, itulah manfaat dari metadata. Kemudian untuk wali data, yang dimana hal ini adalah Diskominfo, metadata dapat memudahkan memahami dan pengelolaan data dan informasi sebagai investasi organisasi, dokumentasi tahapan pengolahan data, pengendalian mutu, definisi penggunaan data, keterbatasan, dan sebagainya. Metadata juga dapat mencegah kesalahpahaman dalam penyampaian data. Itu untuk Diskominfo ya. Karena di dalam Perpres 39 2019 itu disampaikan bahwa memang jalurnya untuk statistik sektoral dari produsen data harus melalui approval dari wali data. Nah, dari wali data barulah BPS bisa meminta data tersebut.
Kemudian bagi pengguna data atau masyarakat, atau bahkan kita semua juga merupakan pengguna data. Ya. Kita bisa menggunakan data dari instansi yang lain. Bagi pengguna data, metadata dapat memudahkan memahami data serta mencegah penggunaan dan interpretasi data. Nah, dengan adanya metadata itu, setiap data yang dipublikasikan dapat dipahami secara benar. Secara benar, konsep definisinya, penjelasannya oleh pengguna data, oleh masyarakat. Karena sebagaimana kita ketahui bersama, setiap masing-masing kita mempunyai justifikasi atau penilaian masing-masing sesuai subjektivitas kita. Misalnya, ketika kita di jalan, kita melihat pengemis, kita bilang orang miskin. Ketika tadi lampu merah ada pengamen, kita bilang orang miskin. Nah, standarnya beda-beda. Makanya perlu ada penjelasan tentang miskin itu apa. Perlu ada batasan tertentu sehingga data yang ditampilkan sebagai penduduk miskin itu adalah yang sesuai dengan konsep definisi, kemudian metodologinya yang benar. Makanya itulah sangat pentingnya ada metadata. Apa itu metadata? Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku, yang sudah dibakukan oleh BPS, untuk menggambarkan data, kemudian menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data. Nah, seperti tadi dijelaskan bahwa data itu yang kita publish ke umum, itu bisa dipahami dengan betul oleh masyarakat. Kemudian apa itu kegiatan statistik? Kegiatan statistik adalah tindakan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data. Kemudian upaya pengembangan ilmu statistik dan upaya yang mengarah pada berkembangnya sistem statistik nasional. Nah, kegiatan statistik ini bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir guna mendukung pembangunan nasional. Data statistik dapat diinterpretasikan dengan benar dan tepat jika karakteristik atau atribut dari data tersebut didefinisikan dalam bentuk metadata statistik. Jadi suatu data yang kita hasilkan itu benar-benar bisa terjelaskan, gitu ya, konsep definisi. Nah, itulah diwakili oleh metadata statistik. Kemudian metadata statistik, kegiatan statistik adalah sekumpulan atribut, informasi yang memberikan gambaran atau dokumentasi dari penyelenggaraan kegiatan statistik. Nah, setiap data yang Bapak Ibu hasilkan, tentunya itu melalui proses, ya. Tidak langsung menjadi satu angka, gitu. Tetapi data tersebut melalui proses pengolahannya, kemudian di pemeriksaannya, kemudian dilakukan apakah itu valid atau tidaknya, gitu ya. Kemudian melakukan pengumpulan atau kompilasi dari berbagai sumber sehingga menjadi suatu data, gitu ya, yang kita publikasikan. Jadi itulah suatu proses penyelenggaraan kegiatan statistik. Nah, metadata kegiatan statistik inilah untuk menjelaskan proses penyelenggaraan tersebut. Seperti tadi dijelaskan bahwa di dalam Perpres 39 menyebutkan bahwa pembakuan metadata ini dilakukan oleh Kepala Badan Pusat Statistik, sehingga ditetapkanlah 3 jenis form, ya, untuk struktur bakunya. Ada MSK untuk kegiatan statistik sektoral, kemudian ada MSIN untuk metadata statistik indikator, dan ada MS-VAR, itu metadata statistik variabel. Sehingga setiap form ini mewakili sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Nah, tentang metadata statistik, bentuk formnya seperti di layar ini, ya. Di kanan atas ada MSK, kemudian ada logo Badan Pusat Statistik.
Bagaimana Bapak Ibu kita mengisi MS Cake ini? Di dalam MS Cake itu ada beberapa bagian ya, atau istilahnya di dalam kuesioner kami disebut dengan blok. Ada identitas kegiatannya, kemudian di blok pertama yaitu blok 1 itu ada siapa penyelenggaranya, kemudian di blok 2 penanggung jawabnya siapa, di blok 3-nya ada tahapan perencanaan dan kesiapan, kemudian di blok 4-nya ada desain kegiatannya, di blok 5 ada desain sampel, di blok 6 ada penjaminan kualitas, kemudian di blok 7 ada pengolahan dan analisis, di blok 8 ada diseminasi hasil. Dan terakhir adalah ditandatangani oleh pejabat eselon 2. Tentang identitas kegiatan statistik. Judul kegiatan. Bapak Ibu menjelaskan, menuliskan judul kegiatan statistik yang dilakukan. Untuk pengisian judul ini minimal memuat cara pengumpulan data, komponen utama kegiatan, kemudian cakupan wilayah, dan periode pelaksanaan. Contoh di layar adalah survei kepuasan jamaah haji Indonesia. Ini untuk di BPS pusat ya. Misalnya Bapak Ibu menyelenggarakan survei kepuasan konsumen, survei kepuasan konsumen pelayanan PTKA, survei kepuasan konsumen pelayanan terpadu, survei kepuasan konsumen pelayanan administrasi penduduk dan sebagainya. Itu contoh judul kegiatan. Kemudian tahun berapa dilaksanakan di dalam kotak tahun. Nah, biasanya untuk kegiatan ini ada KAK-nya ya, ada kerangka acuan kerjanya. Mungkin itu bisa juga dijadikan acuan di dalam pengisian MSK. Nah, contoh ya, untuk BPS ada sensus pertanian, ya. Kemudian ada kegiatan sensus pertanian 2023 pilot, kemudian ada sensus penduduk, ada survei sosial ekonomi nasional, ada kompilasi data transportasi, kemudian kami juga melaksanakan kegiatan statistik sektoral, yaitu survei kebutuhan data. Kalau sesuai dengan di Menpan itu kan ada survei kepuasan konsumen. Nah, khusus BPS namanya adalah survei kebutuhan data. Penulisan judul itu tidak mencakup tahun ya, karena tahunnya terpisah di kotak tersendiri. Nah, tahun kegiatan ditulis pada kotak terpisah, kecuali untuk nama kegiatan lanjutan atau kegiatan pilot survei atau kegiatan persiapan. Maka penulisan tahun kegiatan dilekatkan pada nama kegiatan. Seperti contoh di nomor 2. Sensus pertanian 2023 pilot. Ya, tahunnya di 2022. Karena dilakukan setahun sebelumnya. Kemudian apabila kegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan lanjutan yang mengalami perubahan judul, maka tuliskan pula judul kegiatan periode sebelumnya. Jadi kegiatan lanjutan ya, tiap tahun dilaksanakan. Atau tiap triwulan, atau tiap semester gitu ya. Tuliskan judul kegiatan periode sebelumnya. Kemudian judul kegiatan menghindari penulisan judul berupa penghitungan, analisis, agregasi. Di dalam judul itu hindari kata-kata penghitungan, analisis, agregasi. Karena penghitungan adalah metode, ya, bagian dari kegiatan tersebut. Analisis juga merupakan tahapan dari kegiatan tersebut. Kemudian agregasi adalah output hasil dari kegiatan tersebut. Jadi misalnya, dari survei kepuasan konsumen akan mendapatkan indeks kepuasan konsumen. Di dalam judul tidak perlu menyebutkan survei indeks kepuasan. Karena indeks kepuasan konsumen adalah output hasil dari kegiatan survei kepuasan konsumen. Itu contohnya. Untuk kegiatan diisi oleh kami. Kemudian selanjutnya adalah cara pengumpulan data.
Di situ ada beberapa pilihan, ya. Apakah melakukan penjajahan lengkap, apakah melakukan survei, apakah melakukan kompilasi produk administrasi, atau cara lain sesuai dengan perkembangan. Pada umumnya, Bapak Ibu melakukan kompilasi produk administrasi. Ya. Dari hasil laporan-laporan setiap unit, seksi, bagian, gitu ya, itu adalah melakukan kompilasi produk administrasi. Jadi kegiatan yang Bapak Ibu lakukan itu cara pengumpulan datanya seperti apa itu ya? Apakah penjajahan lengkap, apakah survei, apakah kompromi atau cara lain. Yang termasuk dalam cara pengumpulan data dengan cara lain sesuai dengan perkembangan TI, yaitu metode crawling seperti pemanfaatan big data, seperti pengumpulan data dari Shopee, Tokopedia, tagar Instagram, tagar Twitter, dan lain-lain. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa di dalam internet ini data bersebaran. Bertebaran di sana sini. Tinggal kita bisa mengolahnya sedemikian rupa supaya big data itu bisa bermanfaat bagi kita. Misalnya Disdagin memerlukan data penjual kaos misalnya. Salah satu cara perkembangan TI ini adalah ya dengan membuka Shopee, kemudian searching di Shopee itu penjual kaos di Kota Bandung ada berapa? Siapa saja? Di Tokopedia juga searching penjual kaos, siapa penjual khusus di Kota Bandung. Nah, itu seperti itulah dengan memanfaatkan big data. Penentuan kegiatan statistik sektoral atau khusus mengacu pada pemanfaatan kegiatan statistik tersebut sesuai yang tercantum pada Keputusan Kepala BPS nomor 7 dan nomor 8 tahun 2000. Apakah itu khusus atau sektoral? Kegiatan statistik sektoral juga mencakup apabila Bapak Ibu melakukan kerjasama dengan BPS. Apabila Bapak Ibu melaksanakan kerjasama dengan perguruan tinggi, apabila Bapak Ibu dari perguruan tinggi ini melaksanakan kegiatan statistik, tapi harus data primer, itu masuk dari sektoral. Data primer ini langsung ke unit observasi, langsung ke unit sampel. Kemudian skripsi, tesis, disertasi itu tidak masuk, walaupun mereka melakukan penelitian dan pengumpulan data secara primer. Khusus skripsi, tesis, disertasi tidak masuk sebagai statistik sektoral. Selanjutnya adalah sektor kegiatan. Di sini ada beberapa pilihan. Dari kegiatan yang Bapak Ibu laksanakan itu masuknya sektor mana? Nah, sektor ini sudah merujuk kepada OECD, Organization for Economic Cooperation and Development. Jadi diurutkan sesuai dengan OECD. Nah, untuk Bapak Ibu, untuk yang sektor publik bisa memilih kode 18 untuk sektor publik. Apabila arahnya ke pelayanan. Kemudian ditanya juga di dalam form tersebut, apakah mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dari BPS? Di dalam Perpres 39 juga disebutkan bahwa setiap penyelenggara kegiatan statistik sektoral sangat disarankan untuk meminta rekomendasi dari BPS. Sehingga pelaksanaan kegiatan statistiknya itu bisa berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu statistik. Jika survei masih dalam tahap permintaan rekomendasi, sehingga nomor rekomendasi belum rilis, maka bisa disebutkan bahwa belum ada ya, karena belum ada nomor kode rekomendasinya, bisa disebutkan bahwa tidak ya, karena belum mendapatkan rekomendasi.
Blok 1 penyelenggara kegiatan. Di poin 1.1 Bapak Ibu menuliskan instansi masing-masing. Kemudian di 1.2 alamat lengkap, nomor telepon, kemudian email instansi, dan juga nomor vaksinnya. Di blok 2 penanggung jawab kegiatan. Untuk 2.1 yaitu unit eselon, tergantung di eselonnya Bapak Ibu, apakah di eselon 2 atau eselon 3, itu diisi sesuai dengan kondisinya masing-masing. Kemudian di 2.2, penanggung jawab teknisnya siapa? Khusus untuk kegiatan tersebut, siapa penanggung jawab teknis? Jabatannya apa? Kemudian alamatnya, telepon, email, dan fax. Untuk kegiatan yang dikerjasamakan dengan pihak lain, misalnya Bapak Ibu menggunakan pihak ketiga, konsultan, maka penanggung jawab teknis kegiatan diisikan pihak lain atau pihak ketiga tersebut. Pihak lain, pihak ketiga dapat berupa KL OPD lain, bisa lembaga penelitian, bisa universitas, atau lembaga pendidikan. Tidak harus dituliskan setingkat eselon 3. Tapi siapa pelaksana dari kerjasama tersebut. Kemudian di blok 3 tentang perencanaan dan persiapan. Apa yang melatar belakangi kegiatan tersebut? Bapak Ibu menjelaskan latar belakang dari kegiatan. Disusun dengan sejelas mungkin, dan bila perlu disertai dengan data atau fakta yang mendukung. Karena satu dan lain hal, ya, karena begini begitu, maka perlulah dilakukan kegiatan tersebut. Itu yang melatar belakang. Kemudian tujuan dari kegiatan tersebut apa? Seperti contoh di sini adalah untuk supaya kepuasan jemaah haji itu tujuannya adalah memperoleh angka indeks kepuasan jemaah haji. Kemudian memperoleh informasi jenis-jenis pelayanan yang perlu perbaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan berikutnya. Kemudian di poin 3.3 itu rencana jadwal kegiatan. Rencana jadwal kegiatan ini sudah mengikuti standar baku ya dari GSBPM atau Generic Statistical Business Process dan tahapan penyelenggaraan S1 Data Indonesia itu sesuai dengan Perpres 39 tahun 2019. Kapan dimulainya perencanaan kegiatan, kemudian akhirnya kapan? Mulai kapan sampai kapan? Kemudian desain mulai kapan sampai kapan? Kemudian pengumpulan datanya mulai kapan sampai kapan, pemeriksaannya, pengolahan datanya mulai kapan sampai kapan, kemudian analisisnya, diseminasi hasilnya, kemudian evaluasi. Isian tanggal boleh tidak diisi, namun bulan dan tahun wajib diisi. Informasi lebih lengkap bisa Bapak Ibu buka di Peraturan Badan Pusat Statistik nomor 5 tahun 2020. Kemudian variabel karakteristik yang dikumpulkan. Nah, Bapak Ibu di sini menjelaskan tentang variabel-variabel yang dikumpulkan dari kegiatan tersebut. Apa nama variabelnya, kemudian konsepnya, kemudian definisinya, kemudian referensi waktu dari yang dikumpulkan itu. Contoh di sini adalah kepuasan terhadap kemudahan mendapatkan pelayanan. Konsepnya adalah kemudahan. Definisinya, penilaian yang diberikan oleh jemaah haji yang menjadi responden atas pelayanan petugas haji terkait dengan seberapa mudahnya pelayanan diperoleh oleh jemaah. Kemudian yang dimaksud mencakup kemudahan prosedur dan proses pelayanan dari petugas secara umum. Nah,
Referensi waktu dari kepuasan tersebut adalah selama pelaksanaan ibadah. Nah, dengan demikian kita bisa menjelaskan kepada pengguna data bahwa misalnya kepuasan terhadap kemudahan mendapat pelayanan itu 90%. Nah, dari sinilah kita mendefinisikan 90% itu adalah penilaian yang diberikan oleh jemaah haji dengan seberapa mudahnya pelayanan yang diperoleh. Ya, sebanyak 90% itu. Data itu dijelaskan dari dari konsep dan definisi. Oke, blok 4 tentang desain kegiatan. Kegiatan yang dilakukan itu apakah hanya satu kali saja atau berulang? Tahunan, semesteran, triwulanan, ya, seterulan. Bapak Ibu tinggal memilih satu atau dua. Nah, jika hanya sekali berarti lanjut ke rincian berikut. Sedangkan untuk yang kegiatan berulang, itu ditanya lagi. Apakah berulangnya itu harian, mingguan, bulanan, triwulanan, 4 bulanan, semesteran, tahunan. Atau lebih dari 2 tahunan, tapi berulang. Itu tinggal melingkari dan menuliskannya di kotak form. Kemudian tipe pengumpulan data. Apakah tipe pengumpulan datanya itu longitudinal, longitudinal panel, longitudinal cross-sectional, atau cross-sectional? Nah, yang dimaksud dengan longitudinal panel adalah pengumpulan data beberapa variabel pada periode waktu tertentu pada kelompok sampel yang sama. Untuk mengetahui perubahan kondisi atau hubungan dari populasi yang diamatinya dalam periode waktu yang berbeda. Jadi kelompok sama yang sama. Ditanya berulang ke kelompok sampel yang sama. Kemudian untuk longitudinal cross-sectional adalah pengumpulan data beberapa variabel pada periode waktu tertentu untuk mengetahui hubungan satu variabel dengan variabel lain dan perubahan variabel tersebut dari populasi yang diamatinya dalam periode waktu yang berbeda. Nah, kalau ini tidak berpatokan kepada kelompok sampel yang sama, tapi variabelnya sama, cuma dibandingkan dari waktu ke waktu. Kemudian yang ketiga adalah cross-sectional. Adalah pengumpulan data beberapa variabel pada satu waktu untuk mengetahui hubungan satu variabel dengan variabel lain pada satu waktu tersebut. Jadi hanya di satu waktu tersebut. Tidak membandingkan periode waktu yang berbeda. Tipe pengumpulan data dapat diisi oleh kegiatan kompromi sesuai cara pengumpulan data yang diperoleh. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan pengisian kegiatannya itu kompilasi itu tergantung apakah tipe pengumpulan datanya yang mana, seperti apa. Cakupan wilayah kegiatan. Apakah seluruh Indonesia? Karena form ini digunakan secara nasional di seluruh Indonesia, makanya ada pilihan seluruh Indonesia. Karena responden kami adalah semua instansi, baik itu kementerian yang cakupannya nasional maupun daerah di tingkat kabupaten kota. Kemudian jika sebagian wilayah Indonesia wilayah kegiatannya di mana ya? Provinsi kita Jawa Barat, kemudian kabupaten kota Bandung. Untuk kegiatan yang cakupan wilayahnya kecamatan atau kelurahan, maka untuk poin 4.5 ini cukup diisi sampai tingkat kota. Jawa Barat, Bandung. Kemudian metode pengumpulan data. Apakah metodenya dilakukan dengan wawancara,
Apakah si responden mengisi kuesioner sendiri atau swacaca? Apakah dengan melakukan pengamatan? Apakah merupakan pengumpulan data sekunder? Atau gabungan dari beberapa metode ini? Ketika Bapak Ibu menemukan poin-poin penilaian kodenya itu tidak berurutan, 1, 2, 4, 8, 16, berarti Bapak Ibu bisa memilih lebih dari satu, tergantung yang dilakukan. Misalnya gabungan dari wawancara dan swacaca. Seperti contoh di kami di SKD, survei kebutuhan data itu kami bisa mewawancara langsung ketika ada tamu datang, atau mereka diminta mengisi langsung di PC yang sudah disediakan. Maka itu gabungan dari 1 dan 2. Sehingga isian di kotak itu adalah kode 3. Ya. 1 ditambah 2. Kemudian sarana pengumpulan data. Apakah berdasarkan kertas, gitu ya, paper, apakah dengan perangkat multimedia, gitu ya. Contohnya Android ya, atau iOS. Gitu. Kemudian apakah melalui wawancara langsung via telepon? Kemudian apakah menggunakan kuesioner online via komputer atau perangkat lain yang terhubung ke internet, atau menggunakan email dan lain. Tergantung bagaimana sarana yang digunakan oleh Bapak Ibu dalam pengumpulan data. Apakah menggunakan kertas atau menggunakan suatu aplikasi Android atau iOS misalnya. Atau gabungan dari beberapa sarana. Kemudian unit pengumpulan datanya. Unit pengamatan yang digunakan. Apakah individu, apakah rumah tangga, apakah usaha, perusahaan lainnya, misalnya keluarga, atau misalnya bagian-bagian di dalam kantor Bapak Ibu. Gitu. Ini untuk unit pengumpulan data. Itu unit pengamatan yang digunakan. Kemudian metodologi. Untuk tahapan pengambilan sampel, apakah satu tahap atau single stage, atau beberapa tahap, multi stage. Ini khusus yang melakukan sampling ya. Apabila tidak melakukan sampling berarti tidak cukup di satu tahap. Atau karena memang bukan merupakan kegiatan survei yang melakukan pengambilan contoh, itu berarti tidak. Kemudian pemilihan sampel stage terakhir. Nah, ini untuk apabila multi stage. Apakah merupakan sampel probabilitas atau non probabilitas? Untuk sampel probabilitas yang dimaksud adalah dengan memilih sampel dengan peluang terpilihnya sama bagi setiap unit populasi. Sedangkan untuk non probabilitas ini peluangnya tidak sama ketika dia akan terpilih. Ya, untuk kegiatan kompilasi produk administrasi otomatis adalah non probabilitas. Kemudian jika sampel probabilitas, ya, metode yang digunakannya apakah simple random sampling, ini untuk kegiatan Bapak Ibu yang melakukan survei. Apakah systematic random sampling, apakah stratify, apakah cluster atau multi stage. Sedangkan untuk sampel non probabilitas, misalnya Bapak Ibu melaksanakan survei kepuasan konsumen. Nah, itu apakah itu menggunakan probabilitas atau non probabilitas. Nah, jika non probabilitas, apakah kuota sampling? Ya.
atau accidental sampling, purposive, snowball, atau saturation. Itu nanti pihak-pihak pelaksananya bisa menentukan ketika Bapak Ibu menggunakan jasa pihak ketiga. Nah, makanya tadi di awal disebutkan bahwa sangat disarankan untuk meminta rekomendasi ke BPS. Karena nanti BPS akan mempelajari rencana kegiatan survei tersebut, apakah sudah sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan statistik. Nah, contohnya untuk non-probabilitas ini, misalnya sudah ditentukan dulu minimal sampel size-nya 30. Gitu. Maka berarti itu adalah kuota survei. Kalau accidental, kebetulan ada tamu langsung. Dan lain-lainnya bisa Bapak Ibu baca-baca di Perban 5 tahun 2020. Oke, kemudian kerangka sampel tahap terakhir. Apakah list frame atau area frame? List frame adalah kerangka sampel yang berisi daftar unit-unit sampel. Contohnya daftar rumah tangga, daftar keluarga, atau customer list, gitu ya. Atau daftar penumpang, daftar pembeli tiket, pemesan tiket, dan sebagainya. Kemudian area frame, kerangka sampel melalui peta. Kalau tadi list atau daftar, kalau ini area. Melalui peta yang mempunyai batas yang jelas. Area frame, misalnya kecamatan, kelurahan, atau kota Bandung. Kemudian 5.5 praksis sampel keseluruhan. Ini dijelaskan. Karena tadi contohnya adalah tentang survei jemaah haji yang multi-stage, maka dijelaskan di sini tahap pertamanya, kemudian tahap keduanya, kemudian klaster-klasternya. Itu dijelaskan. Oke. 56 perkiraan sampling error. Jadi di sini Bapak Ibu menentukan perkiraan sampling error variabel. Berapa? 1%, 5%, 10%, dan seterusnya. Semakin besar, ya, semakin besar sampel yang diambil, maka semakin kecil terjadinya sampling error. Jika tingkat kepercayaan yang ditentukan adalah 95%, maka perkiraan sampling error adalah 5%. Kemudian 5.7 unit sampel. Tadi contoh jemaah haji adalah multi-stage. Ya. Tahap pertamanya adalah asrama haji, embarkasi. Kemudian di tahap keduanya dibuat klaster. Klaster satunya untuk jamaah pendaftar pada haji reguler di Kemenag. Kabupaten kota pada periode 7 sampai 22 Mei 2018. Itu klaster 1. Kemudian klaster 2, jemaah keberangkatan haji reguler. Klaster 3, jemaah pulang haji. Dan yang menjadi unit observasinya adalah jemaah haji reguler. Nah, ini ketika Bapak Ibu melakukan pengisian dari kegiatan statistik. Contoh survei reformasi birokrasi. Unit sampelnya adalah pengguna layanan. Seperti saat ini kami sedang dinilai oleh Menpan, seperti tadi tayangan YouTube yang Bapak Ibu lihat. Ya. Saat ini kami sedang dinilai oleh Kementerian Pan-RB melalui survei reformasi birokrasi. Kalau Bapak Ibu ada yang mendapatkan WA, mohon untuk bisa melakukan pengisian. Andai Bapak Ibu sudah terdaftar di dalam list customer list kami, ya, sehingga nama Bapak Ibu dan nomor HP-nya didaftarkan oleh kami ke Menpan. Nah, ini contohnya survei komoditas bahan pokok. Unit sampelnya adalah pedagang besar. Unit observasinya pedagang besar. Kemudian tingkat penyajiannya kabupaten kota, unit analisisnya kabupaten.
Blok 6, penjaminan kualitas. 61, apakah melakukan uji coba? Kalau Bapak Ibu melakukan survei, apakah dilakukan uji coba terlebih dahulu atau tidak? Kemudian bagaimana metode pemeriksaan kualitas pengumpulan data? Suatu data yang terkumpul bisa jadi belum merupakan data yang angka yang final, gitu ya. Maka perlu dilakukan cross check, perlu pemeriksaan ulang. Atau dari data tersebut kita bandingkan dengan data yang tahun-tahun sebelumnya. Ada terjadi apabila kita buat grafiknya misalnya penurunan yang signifikan, kenaikan yang signifikan, nah itu perlu diperiksa ulang. Nah, ketika melakukan pemeriksaan tersebut, apa yang dilakukan? Apakah dengan revisi, apakah dengan supervisi, task force, atau lainnya? Atau gabungan dari beberapa metode tersebut. Kemudian apakah melakukan penyesuaian non-respon? Dari customer list yang kita punya, ya, misalnya kami saat ini sedang disurvei oleh Menpan RB. Kami memberikan nama dan nomor HP kepada Menpan, dan Menpan akan melakukan blasting WA ke seluruh customer list tersebut. Nah, di zaman seperti saat ini bisa jadi orang begitu mendapatkan WA tersebut cuek-cuek aja, pikirannya orang minta iklan, ya, misal atau minta pulsa dan sebagainya, bisa jadi. Nah, itu salah satu contoh dari non-respon. Orang tidak merespon dari. Nah, apakah melakukan penyesuaian? Ya atau tidak. Kemudian di 6.4, petugas pengumpulan datanya. Apakah dari staf kantor sendiri? Apakah dari tenaga kontrak? Atau dari staf instansi penyelenggara? Atau pihak ketiga, ya, yang kita gunakan jasanya untuk petugas pengumpulan data. Siapa? Ya. Kemudian persyaratan pendidikan terendah dari petugas pengumpulan data tersebut. Apakah kurang dari 9 SMP? Ya. Pada tahap awal itu kita tentukan syarat minimal untuk pendidikan terendah dari petugas pengumpulan data itu apa? Apakah SMA SMK atau S1 S2 S3? Semakin rumit suatu surveinya, semakin diperlukan petugas dengan pendidikan yang cukup tinggi. Contoh untuk survei jemaah haji ini adalah menggunakan tenaga S1, S2, S3. Karena mereka harus bisa memahami kuesioner yang digunakan. Kemudian jumlah petugasnya, ada berapa orang supervisor, berapa orang penilai atau pengawas, kemudian berapa orang yang menjadi pengumpul data atau enumerator. Bapak Ibu menuliskannya jumlah petugas di situ berapa orang. Kemudian untuk transfer knowledge tentang suatu kegiatan atau survei tersebut, apakah melakukan pelatihan, ya. Jadi orang yang disuruh bekerja ini dilatih dulu nggak, gitu, supaya bisa mereka memahami tentang apa maksud dan tujuan dari setiap pertanyaan di kuesioner, ya atau tidak. Nah, pelatihan ini tidak harus pelatihan formal, namun setiap bentuk transfer pemahaman kepada petugas, sehingga hasil dari kegiatan tersebut memang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian metode pengolahan. Apakah melakukan tahapan-tahapan pengolahan seperti editing? Apakah melakukan penyuntingan? Kemudian apakah melakukan coding? Apakah melakukan entry data? Kemudian apakah melakukan validasi? Seperti tadi saya sampaikan bahwa data yang kita terima di awal pertama itu bisa jadi belum final, ya. Atau bisa jadi si petugas yang kita tugaskan itu salah melakukan penulisan,
Atau misalnya diperlukan pengkodean tentang suatu, misalnya wilayah kecamatan, wilayah kelurahan itu dilakukan pengkodean. Atau sektor tertentu atau misalnya jenis usaha tertentu itu melakukan pengkodean. Nah, apakah melakukan tahapan-tahapan tersebut? Ya atau tidak. Kemudian metode analisis yang dilakukan, yang digunakan. Apakah deskriptif, apakah inferensial, atau gabungan dari keduanya. Untuk deskriptif, ya kita semua sudah mengetahuinya, itu deskriptif ya, menggambarkan karakteristik kata menggunakan yang metode statistik sederhana. Sedangkan inferensial ini analisis yang bertujuan untuk menarik kesimpulan dari sampel yang di-generate ya, menuju populasinya. Metodenya banyak sesuai dengan ilmu statistik. Kemudian unit analisisnya, ya, yang analisis yang digunakan itu unit analisisnya apakah individu seperti tadi tamu, pelanggan, gitu ya, atau rumah tangga, atau usaha atau perusahaan, itu misalnya toko, gitu, atau penjual di pasar, atau lainnya itu unit analisisnya. Kemudian tingkat penyajian hasil analisisnya, apakah Bapak Ibu penyajiannya untuk Kota Bandung saja, atau kecamatan, atau kelurahan, gitu. Tinggal melakukan yang mana ya. Ini bisa lebih dari satu. Oke, kemudian diseminasi hasil. Produk kegiatan statistik yang Bapak Ibu lakukan itu, apakah tersedia untuk umum dalam bentuk tercetak, misalnya buku secara fisik, atau misalnya ada dalam bentuk soft copy ya, digital, dalam bentuk PDF di web, gitu, atau misalnya dalam bentuk CD. Ini untuk umum ya, untuk umum. Atau Bapak Ibu juga menyediakan data mikronya, gitu ya, untuk tersedia untuk umum. Ya atau tidak. Nah, kemudian rencana rilis produk kegiatan itu kapan? Dari pilihan-pilihan di atas tadi. Karena tersedia buku, ya tersedia kapan? Bulan apa, tahun. Kemudian ada tersedia versi soft copy-nya, digitalnya. Itu kapan juga. Rencana rilis. Oke. Bapak Ibu bisa nanti melihat contoh pengisian lengkap. Ini contoh pengisian lengkap dari kegiatan survei sektoral yang kami lakukan. Kami melakukan survei kebutuhan data tahun 2020, kemudian survei, bentuk cara pengumpulan datanya, kemudian sektor publik, karena pelayanan kami, pelayanan data ya, pada konsumen, kemudian mendapatkan rekomendasi, ya kami juga melakukan permohonan rekomendasi, kemudian intensif penyelenggaranya BPS, kemudian penanggung jawab teknisnya adalah Kepala BPS Kota Bandung, kemudian latar belakang kenapa melakukan survei tersebut, tujuannya apa, kemudian rencana jadwal kegiatannya, kemudian variabel apa saja yang dikumpulkan, kemudian apakah dilakukan berulang atau tidak, secara tahunan, kemudian cross-sectional, Kota Bandung saja. Metodenya bisa wawancara dan swacaca, kemudian sarana pengumpulan datanya bisa papi, bisa kertas, kemudian bisa cawi juga, kemudian bisa kemudian unit pengumpulan datanya adalah individu dan usaha perusahaan. Karena pelanggan kami tidak hanya personal, ya,
tapi juga dinas instansi atau suatu perusahaan yang menggunakan data kami. Kemudian jenis rancangan sampelnya single, non probabilitas, kemudian kuota karena ditentukan dari awal 30. Seperti itu contoh pengisian MS. Itu saja dari saya, Bapak Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, matur nuwun Pak Firman atas penjelasannya. Tadi telah dijelaskan betapa pentingnya kegiatan pengumpulan metadata ini ya, karena BPS sebagai pembina, Kominfo sebagai wadah data, dan instansi Bapak Ibu sebagai produsen pasti ingin memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memudahkan pengguna data untuk mencari dan memahami data. Nah, tadi juga dijelaskan ada 3 struktur baku metadata statistik. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Firman, MS kegiatan. Selanjutnya ada MS indikator dan variabel. Yang indikator akan dijelaskan oleh Kang Budi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua Bapak Ibu. Mudah-mudahan sehat semua. Izinkan saya share screen sebentar ya. Baik, dijelaskan oleh Pak Firman mengenai metadata kegiatan. Kegiatan itu tentunya kita lakukan dengan tujuan untuk menghasilkan sesuatu. Sesuatunya itu apa? Biasanya hasil kegiatan statistik itu dituangkan dalam bentuk indikator-indikator yang pada akhirnya nanti akan digunakan sebagai ukuran untuk mengukur capaian atau outcome dari apakah itu dari target, rencana kegiatan atau lain sebagainya. Oh ya, nama saya Widodo Budi Praitno. Kebagian untuk memaparkan tentang metadata indikator ini. Baik Bapak Ibu, berdasarkan peraturan BPS nomor 5 tahun 2020 mengenai petunjuk teknis metadata statistik. Jadi metadata indikator itu adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran atau dokumentasi dasar terbentuknya suatu indikator dalam upaya memberikan pemahaman dan penggunaan secara tepat dari suatu indikator tersebut. Nah, jadi metadata indikator ini adalah metadata yang dikumpulkan dalam kaitannya dengan informasi yang melekat pada indikator yang dihasilkan dari kegiatan statistik tadi ya, yang sudah diisi metadatanya di kuesioner sebelumnya. Jadi secara sederhana metadata indikator itu adalah informasi yang ingin kita peroleh dari indikator yang kita tentukan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jadi KBBI menjelaskan bahwa indikator merupakan sesuatu yang dapat memberikan petunjuk atau keterangan. Sementara indikator juga bisa diartikan sebagai setiap ciri, karakteristik, atau ukuran yang bisa menunjukkan perubahan yang terjadi pada sebuah bidang tertentu. Jadi metadata indikator itu apa ya? Metadata indikator itu adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran atau dokumentasi dasar
terbentuknya suatu indikator. Kemudian juga berisi interpretasi terhadap indikator tersebut dan variabel pembentuk indikator. Juga mengandung rumus yang digunakan dalam metode perhitungan indikator dan informasi lain yang perlu untuk diketahui dalam upaya memberikan pemahaman yang tepat dalam menggunakan nilai indikator yang dihasilkan. Tuh. Jadi kemudian bagaimana cara mengumpulkannya? Kita akan kumpulkan melalui, sebelumnya ada contoh-contoh indikator yang digunakan. Ini adalah contoh-contoh indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Ini terdapat di lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 tahun 2017. Ya, contohnya antara lain ini untuk di bidang pendidikan ada rasio guru murid sekolah pendidikan dasar. Nah, di sana juga ada rumusnya. Rumusnya itu adalah jumlah guru SD atau MI ditambah SMP atau madrasah sanawiyah dibagi jumlah muridnya dari SD, MI, SMP, dan MTS tersebut dikatakan 10.000. Ini contohnya. Di pendidikan juga ada rasio guru terhadap murid pendidikan menengah. Perbedaannya tentunya di level pendidikannya. Punten, slide-nya belum jalan, Kak. Ya. Belum jalan? Ya. Ya, slide itu belum jalan, ya, punten. Jadi masih di yang pertama ini? Iya, masih di halaman 1? Ya, masih di judul. Saya stop dulu ya. Sudah keluar? Masih di pertama, coba pindah slide. Ya, sudah jalan. Bergerak? Sudah. Baik. Oh, saya accidentally quit Zoom ini ternyata ya. Sebentar. Tapi saya masih ada di dalam Zoom ya. Baik. Ini tadi yang peraturan BPS nomor 5 tahun 2020. Kemudian bisa sampai sini ya. Pak Moderator? Ya, gimana Mas? Ya. Sudah ini ya? Ya. Oke. Kemudian contoh lain di bidang kesehatan. Itu proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida. Nah, ini ada survei khusus sepertinya ini karena menghitungnya adalah dengan menghitung banyaknya balita yang pada malam sebelumnya survei tidur menggunakan kelambu yang sudah diproteksi dengan insektisida. Kemudian dibagi dengan jumlah balita, tentunya di level pengamatan ya, apakah levelnya kecamatan atau kelurahan atau kota gitu dikali 100.000. 100%. Kemudian ada proporsi anak balita dengan demam
yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat. Ini adalah jumlah penderita diobati dengan ACT dalam 1 tahun dibagi jumlah penderita positif dalam 1 tahun. Ini contohnya ya. Kemudian ada juga ini untuk ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat, yaitu cakupan pelayanan bencana kebakaran di level kabupaten kota, yaitu jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran dibagi luas wilayah kabupaten kota tersebut dikali 100%. Juga tingkat waktu tanggap atau response time rate daerah layanan wilayah manajemen kebakaran, yaitu jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit dibagi jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK dikali 100%. Juga tentunya di bidang sosial ini persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial, yaitu jumlah yang diberikan bantuan dibagi jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan. Juga persentase PMKS yang tertangani, yaitu jumlah PMKS yang tertangani dibagi jumlah PMKS yang ada dikali 100%. Nah, itu contohnya. Kemudian untuk menginventarisasi indikator-indikator apa saja yang ingin kita peroleh dalam kegiatan statistik tersebut, kita menggunakan formulir metadata statistik indikator atau MSIN. Kuesionernya ini terdiri dari apa saja, yaitu identitas kegiatan statistik. Tentunya ini sama dengan isian yang diisi di kuesioner MS kegiatan tadi. Kemudian identitas penyelenggara terdiri dari 17 kolom ya. 17 kolom ini antara lain nomor, nama indikator, konsep, definisi, interpretasi dari indikator tersebut, kemudian metode atau rumus Sepertinya sedang ada trouble koneksi ya. Kita tunggu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang kembali, Mas. Saya keluar tadi, mohon maaf nih Bapak Ibu. Kalau share screen-nya juga tutup ya? Iya, ketutup, Share Mas. screen lagi ya. Maaf Bapak Ibu, ini sepertinya jaringannya kurang stabil ya. Saya coba teruskan. Baik. Dan kolom-kolom lainnya, yaitu variabel pembangun. Jadi kalau misalnya dia merupakan variabel indikator komposit, kalau iya apa nama variabel pembangunnya, indikator pembangunnya. Kalau tidak, dia langsung dari variabel apa di kegiatan tersebut. Kemudian level estimasi dan tentunya apakah
tentang aksesibilitas umum. Baik. Ya, kita akan coba. Ini adalah contoh dari pengisiannya. Jadi atribut apa saja yang dikumpulkan? Dikumpulkan adalah pertama nama kegiatan. Ini tentunya sama dan sesuai dengan kuesioner MS-KEG yang tadi. Tuliskan nama kegiatannya yang dilakukan sesuai dengan judul kegiatan. Pada metadata kegiatan atau MS-KEG, kolom kode diisi oleh petugas. Jadi ini kosong ya Pak, dari Bapak Ibu ya, dari Bapak Ibu ini kosong. Nanti akan diisi oleh BPS. Kemudian identitas penyelenggaranya, ini tuliskan penyelenggaranya. Apabila pelaksana atau pengusul kegiatan ini sampai adalah unit kerja eselon 3, ditulis sampai ke unit kerja eselon 3-nya. Apabila sampai eselon 2, eselon 1. Nah, sebagai contoh, survei kebutuhan data 2021 yang dilaksanakan oleh BPS ini adalah survei yang dilakukan secara nasional oleh Badan Pusat Statistik. Jadi saat ini ditulis Badan Pusat Statistik di sini. Ya, cukup jelas untuk atribut nama dan penyelenggara. Kita akan teruskan ke kolom selanjutnya. Jadi kolom 1 itu isikan nomor. Jadi dalam satu kegiatan itu bisa dimungkinkan menghasilkan lebih dari satu output atau indikator yang ingin diperoleh. Jadi tuliskan nomornya. Ini urutannya mungkin tidak terlalu pengaruh ya, hanya memang ditulis saja di sini. Tuliskan nama indikatornya. Tuliskan nama indikator yang dihasilkan dari kegiatan statistik tersebut. Jadi namanya itu ditulis. Misalnya ini untuk survei kebutuhan data yang dilakukan oleh BPS. Ada indikator yang ingin diketahui itu adalah persentase konsumen menurut wilayah PST dan kelompok umur. Juga tentunya karena itu adalah survei kebutuhan data, menanyakan kepada pengguna data, kita pun mengharapkan mendapatkan indikator indeks kepuasan konsumen atau IKK terhadap pelayanan BPS menurut wilayah PST. Seperti itu. Nah, setiap satu indikator diisi pada setiap baris yang disediakan. Indikator selanjutnya dituliskan pada baris berikutnya. Jadi indikator-indikator ini bisa berupa jumlah, rata-rata, persentase, indeks, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya kita coba isi konsep. Tuliskan konsep atau ide dan gagasan pokok dari indikator yang dihasilkan dari kegiatan statistik terkait. Nah, tadi persentase konsumen menurut wilayah PST. Persentase konsumen menurut wilayah PST itu konsepnya adalah untuk segmentasi konsumen, yaitu kita ingin melihat proporsi dari konsumen dalam kelompok umur tertentu. Seperti itu konsepnya. Kemudian kalau IKK bagaimana? Indeks kepuasan konsumen. Konsepnya adalah indeks kepuasan konsumen, yaitu indeks yang digunakan untuk mengukur kepuasan dari konsumen tersebut. Gitu. Jadi menurut Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, jadi konsep adalah ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi. Seperti itu. Jadi merupakan sekumpulan gagasan atau ide yang membawa suatu arti yang mewakili objek dari kegiatan tersebut. Kemudian kita teruskan ke kolom selanjutnya, kolom 4. Nah, ini adalah definisi. Definisi ini Bapak Ibu nanti isikan definisi dari indikator yang dihasilkan dari kegiatan statistik terkait dengan jelas dan rinci. Ini agar lebih informatif tentunya ya.
Jadi definisi menurut Perpres SDI adalah penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain. Dari contoh survei kebutuhan data BPS, yaitu tadi kita punya indikator persentase konsumen. Itu definisinya adalah perbandingan jumlah konsumen menurut kelompok umur terhadap jumlah konsumen yang menjadi responden SKD di wilayah PST BPS tertentu. Dituliskan secara jelas ya Bapak Ibu. Kemudian untuk IKK atau indeks kepuasan konsumen, bagaimana definisinya adalah indikator yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan yang diberikan oleh BPS. Aspek yang dihitung dalam IKK adalah kualitas layanan. Indeks ini diperoleh dengan menghitung rata-rata tertimbang skor tingkat kepuasan berdasarkan 13 atribut pelayanan atau variabel yang ada di blok 2 kuesioner yang dimaksud. Jadi mungkin nanti kalau Bapak Ibu outputnya adalah indeks misalnya, ditulis definisinya dengan lengkap seperti ini. Jadi belum menulis rumus tapi dijelaskan gitu. Jadi apa definisi dari indeks yang dimaksud. Baru nanti di kolom 5 ini interpretasinya. Tuliskan interpretasi dari indikator yang dimaksud. Berdasarkan perhitungan kolom 6. Jadi untuk persentase tadi, semakin besar angka indikator, maka semakin banyak jumlah konsumen dengan kelompok umur tertentu di wilayah PST, BPS tertentu. Itu untuk persentase konsumen berdasarkan kelompok umur tadi. Kemudian kalau IKK, interpretasinya bagaimana? Hasil perhitungan IKK diklasifikasikan menjadi kategori seperti ini. Jadi ada yang tidak baik, kurang baik, baik, dan sangat baik. Itu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu juga menghasilkan indikator yang berupa indeks, dituliskan interpretasinya seperti apa nanti. Nah, baru di kolom 6 itu ditulis metode atau rumus perhitungannya dari indikator yang dimaksud. Jadi tuliskan metodenya tadi ya, proporsi persentase apa tadi konsumen dengan kelompok umur itu ditulis rumusnya adalah XI dibagi Y dikali 100%, di mana PI persentase konsumen dengan kelompok umur KI, XI jumlah konsumen dengan kelompok umur KI, dan Y jumlah seluruh konsumen dengan I terdiri dari 7 pembagian yaitu di bawah 16 tahun dan seterusnya sampai di atas 65 tahun. Lalu untuk indeks yang tadi IKK dijabarkan bagaimana kita menghitungnya. Jadi di sini ditulis menghitung penimbang dulu, kemudian menghitung rata-rata timbang, kemudian baru menghitung indeks kepuasan konsumennya. Gitu, dikonversikan ke dalam skala 100. Seperti itu. Jadi untuk kolom 6 ini adalah metode atau rumus perhitungannya. Kemudian untuk kolom 7 ini berisi ukuran. Tuliskan ukuran yang dipakai dalam perhitungan indikator dengan jelas. Jadi dalam Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang SDI, data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi standar data. Standar data, salah satu dari standar data yang harus dipenuhi oleh produsen data adalah ukuran. Ukuran adalah unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan. Jadi ukurannya untuk yang indikator tadi persentase, dan kalau yang IKK itu ukurannya indeks. Lalu kolom 8-nya ditulis satuannya. Tuliskan satuan yang dipakai dalam perhitungan indikator yang jelas. Untuk persentase tentunya satuannya persen, dan kemudian untuk indeks itu tidak ada satuan, tapi menggunakan skala 100. Jadi tadi seperti sudah dilihat, diinterpretasi, jadi dia dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk menilai outcome-nya. Jadi outcome-nya itu tidak baik, kurang baik, baik atau sangat baik gitu. Sementara indeksnya ini adalah output-nya. Output dari hasil survei kebutuhan data tersebut. Kemudian kolom 9 ini adalah klasifikasi. Jadi klasifikasi ini
dituliskan di sini, misalnya klasifikasinya dikategorikan berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, seperti tadi ya. Kalau misalnya sampelnya itu adalah usaha, lapangan usaha, klasifikasi komoditas, klasifikasi lapangan usaha, gitu. Kolom 10, apakah kolom merupakan indikator komposit? Tuliskan. Jika indikator yang ditulis pada kolom 2 adalah indikator komposit, maka tuliskan kode 1. Jika indikator tersebut bukan merupakan indikator komposit, maka tuliskan kode 2. Jadi indikator komposit itu apa? Nah, indikator komposit adalah indikator yang disusun dari indikator-indikator tunggal. Jadi misalnya dari survei atau kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Ibu, nanti menghasilkan beberapa indikator. Kemudian dari indikator-indikator yang dihasilkan tersebut dihitung ulang, jadi digabung gitu ya, dihitung dalam sebuah rumus sehingga menghasilkan sebuah indikator lain. Nah, itu indikator komposit namanya. Jadi untuk contoh ini, kedua-duanya tidak merupakan indikator komposit. Kemudian, jika kolom 10 berkode 1, ditanya, kalau dia itu indikator komposit, maka publikasi ketersediaannya dari mana? Jadi, publikasi atau URL yang memuat indikator pembangunnya. Misalnya kalau di BPS itu ada indeks pembangunan manusia atau IPM. Itu merupakan indikator komposit yang dihitung dari 3 indikator pembangun, yaitu dari bidang kesehatan, pendidikan, dan juga standar hidup layak. Dari setiap masing-masing indikator pembangun itu dituliskan di sini publikasinya dari mana, namanya apa. Untuk kolom 12-nya. Jadi tulisan nama indikator pembangun dari indikator yang dihasilkan. Jadi indikator pembangun merupakan suatu indikator yang menjadi subkomponen dalam perhitungan indikator komposit tersebut. Ya. Dilanjutkan dengan kolom 13. Masih dari contoh survei kebutuhan data tadi. Jadi variabel pembangun yang digunakan untuk menghitung indeks atau indikator yang dimaksud di baris ini apa? Nah, karena surveinya itu ada spek kebutuhan data ini, jadi variabel pembangunnya diperoleh dari kegiatan ini juga, maka dituliskan nama kegiatannya di sini. Kalau misalnya kegiatannya ini atau variabelnya ini diambil dari kegiatan lain, jadi bukan dari variabel yang kita kumpulkan dalam kegiatan ini, maka ditulislah di sini nama kegiatan penghasil variabel tersebut. Misalnya ada survei lain, gitu, yang dilakukan oleh instansi Bapak Ibu atau bisa juga dari instansi lain, ada kegiatan yang menghasilkan variabel tertentu, kemudian oleh Bapak Ibu dihitung indikator berdasarkan variabel tersebut, maka ditulis di sini kegiatan penghasilnya apa. Gitu. Nah, kode kegiatan ini juga nanti diisi oleh BPS. Kalau misalnya survei kebutuhan data ini nanti akan sama dengan yang ada di bagian informasi di awal. Gitu. Nah, tentunya kalau ada kode kegiatan ini diharapkan kegiatan yang digunakan itu pun sudah memiliki metadata. Jadi apabila survei yang diambil variabelnya itu dilakukan oleh instansi lain, diharapkan instansi tersebut pun sudah membuat metadata dari kegiatan tersebut. Jadi kita bisa isikan di sini kode kegiatannya. Namanya apa? Nah, di sini untuk menghitung persentase berdasarkan kelompok umur ini dibutuhkan variabel jumlah responden atau konsumen. Sementara untuk indeks kepuasan konsumen itu variabel yang dibutuhkan apa? Yang dihasilkan oleh survei kebutuhan data adalah rata-rata tingkat kepentingan atribut pelayanan, juga rata-rata tingkat kepuasan dari atribut pelayanan tersebut. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini 2 kolom terakhir. Kolom 16 atau level estimasi. Tuliskan level estimasi atau level terendah dari penyajian indikator yang dihasilkan dari kegiatan statistik terkait. Nah, ini biasanya kalau ini levelnya kota, atau bisa juga levelnya kecamatan, atau desa, atau kelurahan.
gitu. Atau ya kalau level nasional bisa di nasional, jadi nanti indeksnya itu indikatornya itu adalah indikator pada level nasional atau indikator level provinsi atau kabupaten kota atau kecamatan atau desa kelurahan. Kolom terakhir, jika indikator yang ditulis pada kolom 2 dapat diakses umum, maka tuliskan kode 1. Jika indikator tersebut tidak dapat diakses umum, maka tuliskan kode 2. Suatu indikator atau kegiatan yang dapat diakses umum berarti datanya dipublikasikan, sehingga informasi indikator ini akan ditampilkan pada website Sistem Informasi Rujukan Statistik atau SIROSA BPS. Ya, untuk contoh pengisian kuesioner MS indikator dari survei kebutuhan data, Bapak Ibu bisa akses di link ini. Itu tampilannya saya tampilkan di bawah ini, tapi karena ini cukup besar, ada 26 baris dan kolom 17 ini, jadi tidak bisa saya tampilkan semua. Nanti bisa dilihat contohnya seperti itu. Jadi di sini ada nama indikatornya apa, konsep, definisi, interpretasi, juga metode rumusnya, juga seterusnya. Ukurannya apa, satuannya apa, klasifikasi, dan seterusnya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Moderator, Pak Fikri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi telah dijelaskan tentang MS indikator, Pak Budi. Selanjutnya mungkin untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke MS variabel. Mangga Bu Tessa. Terima kasih Bapak Moderator. Baiklah, pada sesi kali ini saya akan sharing tentang pengisian formulir metadata statistik variabel atau MSVAR. Izinkan saya share screen dulu. Nah, sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh Pak Firman, bahwa dalam rangka mengelola metadata, BPS melakukan inventarisasi metadata sesuai dengan peraturan BPS nomor 5 tahun 2020. Jadi metadata statistik itu ada 3 kegiatannya. Yang pertama, metadata kegiatan yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Pak Firman, kemudian metadata indikator yang sudah dijelaskan juga oleh Pak Budi, dan saya ini metadata variabel. Nah, metadata statistik variabel atau MSVAR adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran atau dokumentasi dari penyusunan suatu variabel, standar, ukuran, dan satuan yang digunakan, aturan pengisian, bentuk pertanyaan yang digunakan, dan informasi lain yang mendukung dasar pemilihan suatu variabel dalam kegiatan statistik. Berikut kita langsung aja ngisi formulir MSVAR-nya. Kebetulan saya akan melanjutkan yang sebelumnya, kita akan mengisi metadata variabel dari survei kebutuhan data atau SKD 2020. Sekilas tentang survei ini, Bapak Ibu. SKD merupakan survei untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kepuasan konsumen data. Tujuannya adalah mendapatkan bahan evaluasi dari pengguna data sebagai pendukung peningkat kualitas data statistik, dan informasi statistik juga dapat memberikan indikasi kualitas dari pelayanan BPS. Hasil SKD dimanfaatkan oleh Badan Pusat Statistik mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kota untuk mengidentifikasi beberapa isu seperti segmentasi konsumen,
jenis data yang dibutuhkan konsumen, tingkat kepuasan konsumen, rekomendasi perbaikan pelayanan publik, dan indikator kinerja utama atau IKU. Nah, responden SKD itu adalah konsumen yang menerima pelayanan dari unit pelayanan statistik terpadu atau PST dalam periode waktu tertentu. Nah, kita langsung ke ini aja. Ini adalah contoh formulir metadata statistik variabel. Pada formulir ini ada beberapa bagian yang harus diisi. Yang pertama, nama kegiatan. Nama kegiatan adalah nama kegiatan statistik yang dilakukan sesuai dengan judul kegiatan pada metadata statistik. Contohnya pada contoh survei kali ini saya isikan survei kebutuhan data SKD 2020. Jadi diisikan pada kolom ini. Selanjutnya, kode kegiatan. Merupakan kode unik yang diberikan oleh BPS berdasarkan kegiatan statistik yang diselenggarakan dan telah dilaporkan kepada BPS. Nah, kode ini nantinya diisi oleh petugas BPS sehingga ini bisa dikosongkan. Jadi Bapak Ibu yang kolom ini dikosongin aja. Selanjutnya, penyelenggara. Penyelenggara adalah nama instansi dan unit kerja penanggung jawab kegiatan statistik. Pada kegiatan ini penanggung jawabnya karena BPS, kita isikan di sini Badan Pusat Statistik. Bapak Ibu bisa mengisikan nama instansinya masing-masing di sini. Selanjutnya nomor adalah penomoran dari variabel yang dikumpulkan. Nomor dimulai dari 1 sampai sejumlah n variabel. Jadi berapa banyak variabel yang akan dimuat. Untuk SKD ini ada sekitar 12 variabel. Yang pertama diisi dengan angka 1. Selanjutnya nama variabel ini pada kolom 2 merupakan penamaan untuk variabel yang digunakan dalam kegiatan statistik agar mudah dipahami dan dimengerti oleh pihak lain. Contoh dalam kegiatan ini ada 5 ya Bapak Ibu variabel. Nah, saya ambil contoh yang nomor 3. Nama variabelnya penggunaan data BPS sebagai rujukan utama. Selanjutnya alias. Alias merupakan kode khusus atau istilah yang lebih singkat dan standar untuk nama variabel yang dinilai terlalu panjang dan sulit dimengerti. Nah, contohnya untuk di sini nomor 3 itu ada B1R13. Itu maksudnya kalau di kuesionernya SKD itu misalnya halaman 2-nya itu terdapat di halaman 1 blok 1 rincian 13. Jadi variabel yang di kolom 2 ini penggunaan data BPS sebagai rujukan utama terdapat pada blok 1 rincian 13. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya konsep. Konsep merupakan ide dan gagasan pokok dari variabel berupa kata atau susunan kata yang ringkas. Pada kolom ini untuk contoh nomor 3 kita isi pelopor data terpercaya. Jadi tadi variabelnya penggunaan data BPS sebagai rujukan utama, konsepnya pelopor data terpercaya. Selanjutnya definisi. Definisi adalah penjelasan dan syarat serta batasan variabel yang dapat memberikan keseragaman,
pemahaman bagi semua orang, bersifat penjabaran atau deskripsi secara lengkap dan jelas, dan memiliki sumber rujukan. Nah, di sini yang untuk ini banyak ya yang untuk per variabel, salah satunya untuk yang kolom nomor 3 tadi diisi definisinya kemampuan lembaga statistik untuk menghasilkan data dan informasi statistik sebagai rujukan utama. Selanjutnya, referensi pemilihan. Merupakan sumber rujukan yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan penentuan dan penggunaan variabel terkait. Acuan dapat berupa acuan internasional atau referensi dan peraturan pemerintah. Misalnya untuk yang baris 3 ini, referensi pemilihannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Selanjutnya, referensi waktu. Referensi waktu merupakan batasan waktu yang menggambarkan nilai variabel yang kita kumpulkan. Dapat berupa pada saat pencacahan atau pengumpulan data, seminggu terakhir, sebulan terakhir, atau tahunan. Nah, untuk SKD ini sendiri atau survei kebutuhan data itu waktunya kemarin di Juni-September tahun 2020. Jadi kita isikan di kolom referensi waktu. Selanjutnya, tipe data. Tipe data merupakan jenis tipe data yang biasa dikenal dalam bahasa pemrograman dan komputer yang digunakan sebagai bentuk klasifikasi data untuk mempermudah kategori dalam bahasa pemrograman. Seperti misalnya ada integer, float, karakter, string, dan array. Juga boolean. Nah, untuk ini kita isikan boolean di baris ketiga pada kolom 8. Selanjutnya, klasifikasi isian adalah daftar kode atau domain nilai merupakan suatu pengkategorian yang berlaku pada variabel terkait. Jika nilai yang dimaksud dalam variabel tersebut merupakan suatu kategori. Misalnya contohnya itu ada jenis kelamin laki-laki diberi kode 1 atau jenis kelamin perempuan diberi kode 2 atau ini yang tadi tipe data boolean itu jawabannya itu hanya 2 yaitu ya atau tidak. Maka 1 kita beri kode ya, 2 kita beri kode tidak. Selanjutnya aturan validasi. Aturan validasi ini merupakan aturan syariat isian variabel maupun batasan besaran nilai isian variabel. Berupa pengisian variabel hanya jika variabel lain terisi atau suatu nilai minimal atau maksimal dari isian variabel. Nah, misalnya kayak yang ini, jadi dia harus memilih salah satu skor tingkat kepuasan misalnya. Puas apa tidak. Jadi harus diisi salah satunya. Selanjutnya kalimat pertanyaan. Tuliskan pada kolom 11 ini kita tuliskan kalimat pertanyaan atau pernyataan juga boleh dan isian yang digunakan dalam instrumen kegiatan kita untuk mengumpulkan informasi terkait variabel. Nah, misalnya kalau untuk baris ketiga variabel yang ini, kalimat pertanyaannya dari berbagai sumber data yang diperoleh, apakah data BPS menjadi rujukan utama untuk digunakan yang digunakan oleh responden? Seperti itu. Nah, kolom terakhir, kolom 12,
apakah dapat diakses oleh umum? Ini maksudnya confidential status ya, merupakan status akses terhadap variabel terkait. Apakah dapat dipublikasikan untuk umum atau tidak? Status tersebut mempunyai keterkaitan dengan kemudahan akses. Oleh karena itu, jika status masing-masing variabel sudah jelas, maka akan lebih mudah untuk interoperabilitas data yang dilakukan. Jadi, kalau bisa diakses oleh umum, yang ini kita isikan 1 ya, 2 tidak. Nah, ini tadi di MS-VAR-nya SKD ini terdapat 12 variabel, bisa Bapak Ibu lihat. Mungkin nanti bisa di-share juga nanti di sesi terakhir. Ada kepuasan konsumen terhadap perilaku anti korupsi, kepuasan konsumen terhadap kelengkapan data, kepuasan konsumen terhadap akurasi data BPS, kepuasan konsumen terhadap kemutakhiran data, sampai kepuasan konsumen terhadap pemenuhan sarana dan prasarana di BPS. Nah, mungkin juga referensi pemilihannya kita isikan ada Perka BPS nomor 78 tahun 2020 tentang standar pelayanan terpadu di lingkungan BPS bab 4 survei kepuasan masyarakat. Sudah demikian penjelasan dari saya untuk pengisian metadata statistik variabel. Kami kembalikan kepada Bapak Moderator. Ya, hatur nuhun Bu Tessa. Mungkin selanjutnya kita ke sesi tanya jawab ya, diskusi. Kira-kira ada pertanyaan? Kalau belum ada, mungkin saya coba cek link pertanyaannya. Oh, sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Bu Liestia dari Diskominfo. Pertanyaannya untuk sektor kegiatan, kalau mencakup beberapa sektor, pilihnya yang mana? Nah, ini sudah langsung dijawab oleh narasumber. Sesuaikan dengan sektor utama, jika memang sesuai dengan bagian dari tugas fungsi Satker, yaitu pelayanan publik, tetap masuk dalam sektor publik, atau nomor 8. Nanti kalau misalnya ya, ada pertanyaan lebih lanjut gitu. Ya, kalau misalnya ada yang mau tanya lagi bisa langsung aja. Sementara saya bacakan. Dari Pak Musliman, Diskominfo Kota Bandung. Apakah urutan kegiatan pada rencana jadwal kegiatan MS sudah bersifat baku atau tetap atau masih bisa disesuaikan dengan kegiatan yang dilakukan? Jawabannya, metadata ini digunakan untuk kegiatan yang sudah dilaksanakan sehingga jadwalnya diisi sesuai dengan tahapan yang sudah dilakukan. Izin moderator. Ya, Jadi Pak. untuk metadata ini adalah khusus untuk kegiatan yang sudah dilaksanakan.
Untuk metadata tahun ini adalah kegiatan yang sudah dilaksanakan di 2020, 2019 gitu. Nah, sementara untuk 2021 kan belum berakhir, masih ada bulan November, Desember yang pelaksanaan kegiatannya sedang berjalan. Nah, itu belum masuk ke dalam kategori metadata yang sekarang. Untuk yang saat ini berjalan baru dilaporkan di metadata tahun depan. Seperti itu. Mungkin sambil menunggu yang mempersiapkan pertanyaan, saya mau putar video sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu quick win dari BPS Kota Bandung adalah memberikan pelayanan data pada pengguna data. BPS Kota Bandung melakukan inovasi untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan data, khususnya data indikator strategis. Inovasinya adalah Batagor, Bandung Kota dalam grafik dan indikator. Tinggal unduh di Google Play, lalu pasang di HP pengguna data. Paling males nih gua kalau udah dapat mata kuliah makro disuruh nyari indikator Kota Bandung. Ngomong-ngomong, udah dapat data invasi belum? Bentar, gua searching dulu ya. Batagor aja. Apaan sih, Bang? Kalau data pengangguran ada nggak? Oh, bentar. Gua searching dulu ya sekalian. Kalau data kemiskinan ada nggak? Bentar, gua cari sekalian ya. Dibilang Batagor aja. Ah, si Emang bikin kaget aja. PDRB? Oh, belum nanya dulu. Cari sendiri apa? Di Batagor. Apaan sih, Bang? Kan udah jadi Batagor. Nih. Inilah kakak, di Play Store ada yang namanya aplikasi Batagor, Bandung Kota dalam grafik dan indikator. Mau data PDRB? Ada. Mau data kemiskinan? Ada. Pokoknya indikator makro kota Bandung ada di sini. Mana? Coba lihat. Downloadnya di mana, Bang? Play Store. Ya Bapak Ibu, jadi kami sudah menyediakan aplikasi khusus indikator strategis ini ya. Lalu pilih Batagor X. Kemudian klik install. Jadi kami sudah menyediakan aplikasi Batagor ini untuk Bapak Ibu jika membutuhkan. Cobain dulu, buka aplikasinya. Mohon untuk dapat like dan subscribe media-media sosial kami. Lalu pilih Untuk sementara Batagor ini dalam Play Store masih ada pengembangan, jadi saya share di chat saja link aplikasi Batagor. Di Batagor, kita bisa melihat beberapa indikator berupa grafik. Lalu, apabila kita memilih menu indikator makro, maka kita dapat melihat lebih rinci dari indikator makro tersebut. Butuh data indikator makro kota